Yul semuanya, ya sinopsis untuk volume 9 second year udah rilis dan mari kita bahas. Tapi sebelum itu, cover untuk volume 9 second year ini diisi oleh teman sekelasnya Ichinose, yaitu si ceweknya bernama Amikura dan cowoknya bernama Watanabe. Amikura ini disebut sebagai Kei versi rambut hitam, dari penampilan itu mirip banget ya Kei. Dan ya gue bersemangat banget karena di sinopsis volume 9 second year-nya ini ada menotis nama dari Kiriwin Senpai. Mana yang kangen sama Queen Kiriwin? Angkat tangan adik-adik. Oke, langsung masuk aja. Begini sinopsis dari volume 9 second year. Seperti yang kupikirkan, kurasa itu berarti Ichinose sudah menyerah untuk masuk ke kelas A. Bulan Desember ketika perjalanan sekolah telah berakhir, ujian khusus di mana ujian tertulis terakhir untuk semester kedua akan diumumkan. Ujian kali ini tuh berisi untuk menyelesaikan soal ujian satu persatu secara bergantian dan akhirnya menyelesaikan ujian dari 100 soal dengan seluruh kelas. Kelas B, kelasnya si Horikita itu akan menghadapi kelas A, kelasnya Sakayanagi. Saat mempersiapkan untuk ujian dimulai, Nagumo itu menyatakan akan memutuskan siapa ketua OSIS berikutnya. Ichinose dan Horikita itu adalah dua anggota OSIS dari kelas 2. Meskipun diminta untuk mencalonkan diri, tapi Ichinose itu berniat untuk keluar dari OSIS. Selain itu, masalah dalam merekrut anggota OSIS yang baru, ada insiden pengutil palsu yang menargetkan Kiriwin juga terjadi, membuat lingkungan OSIS menjadi heboh setelahnya. Aku tidak memaksakan diri kok, aku juga ingin bertemu Ayano Koji. Sebuah kekacauan baru telah dimulai. Untuk kalimat awal yang berkata seperti yang kupikirkan, kurasa itu berarti Ichinose sudah menyerah untuk masuk ke kelas A. Kemungkinan kalimat ini dari Horikita ya yang ngomong. Melihat Ichinose yang putus asa dan kelasnya itu turun terus-menerus, Horikita mengira kalau Ichinose itu udah menyerah dalam pertarungan kelas. Lalu dalam ujian semester terakhir, kelasnya Horikita yang sekarang merupakan kelas B akan berhadapan dengan kelas Sakayanagi. Tema dari ujian akhir semesternya ini adalah ujian tulis, yang dimana satu persatu murid itu akan menyelesaikan satu soal secara bergantian dan soalnya itu akan berjumlah 100 soal. Mirip kayak game gitu sih ya kalau gua baca dan mengimajinasikannya dalam mekanisme ujian kali ini. Pesan apa kepada siswa yang suka telat? Survei membuktikan. Tapi kalau misal tema ujian khususnya kayak gini, kemungkinan menang dari kelasnya Sakayanagi itu akan sangat tinggi. Kalau ujiannya itu satu persatu secara bergantian menjawabnya ya. Misal kalau ujiannya itu tema paper shuffle, nah itu baru kelasnya Horikita tuh masih ada kesempatan untuk menang. Tapi kalau ujiannya itu kayak gini, bakalan susah untuk kelasnya Horikita untuk menang. Dari segi kualitas akademik murid mereka aja itu udah beda jauh ya. Kelas A itu muridnya itu pada pinter-pinter otaknya. Kalau ngomongin adu otak, maka kelas A itu adalah kelas dengan kemampuan akademik terbaik di angkatannya. Dan selanjutnya untuk masalah OSIS ini sih yang bakal menarik untuk volume 9 second year-nya nanti. Seperti yang kita tahu kalau di tahun kedua anggota OSIS-nya itu cuma ada 2 di angkatan tahun kedua, yaitu Ichinose dan Horikita ya. Mengingat ketua OSIS Nagumo sebentar lagi mau lulus, artinya antara Ichinose ataupun Horikita harus mengisi posisi sebagai calon ketua OSIS yang baru. Tapi di sinopsisnya ini mengatakan kalau Ichinose itu akan mengundurkan diri dari OSIS. Maksudnya Ichinose apa ini ya? Padahal salah satu tujuan Ichinose itu ataupun keinginan dari Ichinose adalah menjadi ketua OSIS, tapi dia tuh malah mengundurkan diri di saat pelantikan ketua OSIS yang baru itu sudah ada di depan matanya. Apakah dari keputusan ini Ichinose itu udah membulatkan tekadnya untuk fokus kepada kelasnya dan membawa kelasnya untuk bangkit dengan merelakan posisi ketua OSIS? Kalau misal alasan Ichinose keluar dari OSIS dan menyerah akan jabatan ketua OSIS itu karena kondisi kelasnya, gua rasa itu keputusan yang masuk akal dan bisa dibilang keputusan itu sangat menggambarkan seorang Ichinose Honami, karena dasarnya Ichinose itu lebih memikirkan teman sekelasnya dan kondisi kelasnya saat ini ketimbang keinginannya sendiri untuk menjadi ketua OSIS. Perumpamaan aja nih ya, kalau dalam kondisi kelasnya Ichinose yang saat ini yang stuck di kelas D terus dan Ichinose itu kepilih jadi ketua OSIS, maka pada saat itu pikirannya Ichinose itu bakalan terbelah jadi 2 ya, dan bakalan tambah stres lagi si Ichinose ini, nggak mampu menahan beban dari jadi pemimpin kelas dan ketua OSIS secara bersamaan. Jadi pemimpin kelas yang mikirin kelasnya sendiri aja kagak beres-beres ya si kelasnya Ichinose, apalagi mau mikirin mimpin satu sekolah, udah bakal kewalahan si Ichinose ini. Atau jangan-jangan salah satu alasan Ichinose mengundurkan diri dari OSIS itu karena Ichinose itu kehilangan kepercayaan dirinya dan menganggap kalau dia itu nggak pantas jadi ketua OSIS berikutnya. Setelah 2 tahun yang dia lalui ini, itu juga bisa jadi salah satu penyebab dia itu mundur dari OSIS.
terutama melihat ketua OSIS pendahulunya ya seperti Manabu dan Nagumo. Keduanya itu berasal dari kelas A. Sedangkan Ichinose sekarang itu berada di kelas D. Dia merasa nggak pantas karena hal itu. Sebaliknya dengan Horikita tuh emang di tahun keduanya itu berada di kelas B. Tapi itu tidak menutup kemungkinan di ujian akhir tahun keduanya nanti saat melawan kelasnya Sakayanagi, dia tuh mampu mengalahkan kelas Sakayanagi dan mampu naik ke kelas A. Yaitu tergantung jumlah poin kelas yang didapatkan berapa nantinya. Intinya ini bakalan jadi kesempatan sih bagi Horikita untuk bersinar ya. Horikita bisa bakalan jadi mirip Nagumo. Dia yang awalnya kelas B tapi setelah jadi ketua OSIS dia berhasil naik ke kelas A. Tapi kasusnya Horikita tuh bakal lebih wow dari Nagumo ya. Soalnya si Horikita awal sekolah itu dia itu dari kelas D dan pas jadi ketua OSIS dia itu naik ke kelas A. Itu wow banget itu. Ya kalau Ichinose mengundurkan diri berarti ambisi Nagumo yang mau membuat Ichinose menjadi ketua OSIS selanjutnya itu bakalan sirna begitu saja. Dan itu ngebuat Nagumo lulus sekolah itu jadi nggak tenang ya. Mengingat Nagumo itu ingin mempertahankan sistem sekolah sekarang dengan menjadikan Ichinose sebagai ketua OSIS berikutnya. Alias Nagumo itu ingin memanfaatkan Ichinose dan mengendalikan si Ichinose ini untuk mempertahankan sistem sekolah yang dia buat sekarang. Anggap aja Aenokoji ini ada untuk mendukung Horikita jadi ketua OSIS. Lalu sebaliknya Nagumo itu mendukung Ichinose untuk jadi ketua OSIS. Dengan kata lain, Aenokoji itu ingin Horikita yang jadi ketua OSIS agar ambisi yang Nagumo turunkan ke Ichinose itu tidak terwujud. Dalam pelantikan Ichinose dan Horikita, di belakangnya itu ada pertarungan antara Aenokoji dan Nagumo. Dan pada akhirnya kalau Horikita yang kepilih jadi ketua OSIS, Horikita tuh akan persis mengikuti jejak kakaknya si Horikita Manabu. Awalnya Horikita yang nggak mau masuk ke OSIS, tapi karena paksaan dari Aenokoji, akhirnya Horikita tuh masuk ke OSIS. Tapi semakin kesini kayaknya perasaan Horikita yang awalnya terpaksa masuk ke OSIS itu kian menghilang. Skenario yang gua bayangkan sih pas Horikita jadi ketua OSIS plus kelasnya Horikita tuh berhasil naik ke kelas A di kelas 3 nanti ya. Nah pada saat itu Aenokoji tuh akan pindah kelas untuk menghancurkan kelasnya Horikita. Entah itu pindah ke kelasnya Sakayanagi ataupun Ichinose. Untuk saat ini dua kelas itu sih yang kemungkinan besar jadi tujuan bagi Aenokoji ya. Kalau emang dia itu mau pindah kelas. Wah excited banget sih melihat kepindahan dari Aenokoji karena dengan kayak gitu ceritanya tuh bakal jadi lebih menarik dan seru. Lalu balik lagi ke sinopsisnya yang menotis kalau Kirwin itu terlibat dalam kasus pengutilan palsu yang membuat seluruh sekolah itu heboh. Emang bagus sih Kirwin Senpai yang mau lulus itu disorot kembali ya. Tapi dalam kondisi not daijobu, nggak baik-baik saja. Dia itu dituduh maling dong ya. Padahal di volume 9 ini kelihatan kalau Ichinose lah yang mau maling pacarnya orang. Kayaknya Kirwin Senpai itu sedang dijebak sih ya, dan orang yang ngejebak itu siapa lagi kalau bukan si Nagumo. Mau lulus juga buat ulah ya si Nagumo, tapi ini masih kemungkinan ya. Gue nggak tahu apa yang diincar Nagumo dengan menjebak Kirwin pada saat ini. Pengutilan Kirwin ini kan buat heboh satu sekolah ya, terutama di OSIS. Itu bisa jadi pengalihan isu sebentar untuk mengundur pelantikan dari ketua OSIS yang baru. Nagumo mengulur waktu untuk membawa Ichinose kembali mungkin ke OSIS ya, dan mau melantiknya sebagai ketua OSIS selanjutnya. Ya itu masih kemungkinan yang gua pikirkan sendiri sih. Lalu next kalimat terakhir, aku tidak memaksakan diri kok, aku juga ingin bertemu dengan Aenokoji. Ini pasti udah jelas kalimat Ichinose dan ini berhubungan dengan ilustrasi Ichinose dan Aenokoji yang ada di kamar sebelumnya. Dari kalimat Ichinose ini seolah Aenokoji lah yang memanggil Ichinose untuk datang. Jangan-jangan di sini Aenokoji lah yang membuat Ichinose berpikiran untuk mengundurkan diri dari OSIS. Ya di sini sih yang meninggalkan pertanyaan besar antara pertemuan mereka berdua. Yang buat gua penasaran di volume 9 ini ya cuma satu sih ya, tentang alasan kenapa Ichinose itu memilih untuk mundur dari OSIS. Padahal jadi ketua OSIS itu salah satu mimpinya. Kemungkinan volume 9 second year ini akan berpusat kepada Nagumo, Ichinose, Kirwin, dan OSIS. Ya, volume 9 second year-nya ini akan dijadwalkan rilis pada 25 Februari 2023 mendatang. Seperti biasa, 1 minggu sebelum rilis itu mungkin bakalan banyak spoiler-spoiler gurih yang bisa gua bahas nanti ya. Jadi mari kita tunggu aja. Sekian video kali ini dan see you next video. Bye-bye.